Oke, teman-teman, semuanya halo, jumpa lagi kita dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi mohon koreksinya kalau gue salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, masih resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua ya. Teman-teman, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh ya menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh. Nah, Awan akan tersedia secara gratis langsung ya teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa ya. Oke, kita promo dulu teman-teman yang belum tahu, kita masih ada program membership ya. Bagi teman-teman yang pengen diskusi langsung dengan Awan, bisa bergabung ke program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Nah, ini teman-teman akan bergabung dalam grup WhatsApp kita ya, grup WhatsApp membership, bebas diskusi setiap hari di grup itu. Teman-teman juga akan bertemu dengan gue langsung ya secara online setiap hari Selasa malam jam 8 malam ya. Nah, kita bebas membahas kasus-kasus pajak Anda semua. Membership ini nanti dibayar secara bulanan teman-teman ya. Bukan bulanan, tahunan. One time aja, one time, lifetime aja buat teman-teman ya. Teman-teman tinggal bergabung ke membership kita ya di www.pajaksmartvip.com. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan dahulu ya. Ini adalah pidato pertama dari Menteri Keuangan yang baru kita ya. Menteri Keuangan yang baru, seorang laki-laki ya. Mari kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dia. Menteri Keuangan yang baru kita akan dengarkan pidato pertama dia ya. Pidato pertama ketika sudah menjadi menteri, tetapi hanya sekilas saja teman-teman ya, supaya kita bisa tahu ini orang apa, bagaimana mukanya, kemudian bagaimana dia punya perspektif atau persepsi gitu ya. Nah, bagaimana orangnya kita akan dengarkan sekilas. Tentang pertumbuhan ekonominya, kira-kira begitu. Mungkin pasar nggak tahu, saya orang pasar. Saya di pasar berapa sih? Ya sejak tahun 2000, Pak 15 tahun lebih. Teman Pak Anggito dulu di mana yang Pak Anggito karena dia majikan dulu. Saya di pasar, tapi saya nggak kenal pasar cukup lama. Di sini mungkin cukup kuat. Pak Anggito di pasar cukup lama. Pak Thomas sudah lama di sini. Beliau teman saya dari tahun 2000 kali ngajar di UI bareng-bareng. Jadi pas dulu. Pak Heru juga teman lama, ahli di bidang cukai juga. Jadi kalau berbetulin diperbaiki, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup untuk memperbaiki secara bersama-sama. Oke, kemudian video kedua. Ini adalah video kedua, masih sama teman-teman ya, tetapi ini gue ambil dari perspektif yang berbeda ya. Tadi itu kan sama-sama Kompas ya, tapi agak beda sedikit. Tadi mengenai IHSG, dia bilang dia sudah lama di pasar, sekarang kita lihat yang ini. Oke, dah, Doni. Anda dari mana? Mana? Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga pernah berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu
Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2002 saya ke KSP, Bandung Pak Jokowi waktu itu melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memasukkan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar. Mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Jadi kira nggak sedih. Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini alat fiskal kita pas hasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih ya, reaksi pertama gua atau kesan pertama gua ketika melihat menteri ini adalah orangnya pelangap-pelongo ya, seperti orang bodoh ya. kayak gua orangnya gitu loh, pelangap-pelongo, suka senyum, tetapi sebenarnya nggak jelas dia ini paham situasi apa enggak gitu ya. Dan sepertinya dia agak arogan juga gitu loh, seperti agak arogan. Tadi kan dia tanya, Anda dari mana? Dari IDN News gitu ya. IDN News, Anda nggak kenal saya ya gitu ya. Jadi sepertinya agak sedikit-sedikit arogan gitu, dan sedikit-sedikit berbau-bau seperti orang kurang percaya diri gitu loh. Dia sampai harus memvalidasi diri dia sendiri ya kepada publik ya, bahwa dia pernah di sini, pernah di situ, sampai mesti memvalidasi diri sendiri gitu loh. Jadi dia pengen mengungkapkan ke kita semua bahwa dia tuh bisa, dia tuh mampu, dia tuh sanggup dengan berbagai macam pencapaian-pencapaian dia ya. Menurut gua tuh nggak penting ya. Kita sih nggak peduli ya siapa lu gitu ya. Kita nggak peduli latar belakang lu, kita nggak peduli lu siapa. Kita cuma peduli lu nih punya program apa gitu loh. Program kerjanya apa, 6 bulan ke depan apa, 12 bulan lagi apa, setahun lagi apa, 5 tahun lagi apa program lu gitu loh ya. Ini masih blank nih, ini orang masih blank nih. Tiba-tiba dia dipanggil mau jadi menteri, dia masih bingung, masih blank kepala dia. Aduh, cilaka juga kalau gitu ya. Masih pelangap-pelongo, senyum sini senyum sana. Begitu nanti lihat pola kerja di Kementerian Keuangan yang brengsek, waduh, apakah dia sanggup ya? Jadi dia ini harus belajar public speaking ya, orang ini ya, mesti berhati-hati bicara loh, karena dia Menteri Keuangan ya. Terlalu ceplas-ceplos ini orang ya. Dan apakah dia orang yang jujur atau enggak, kita juga belum tahu teman-teman ya. Jangan sampai dia menciptakan suasana kayak orang arogan gitu ya, seperti Sri Mulyani gitu. Tapi Sri Mulyani itu arogannya keras gitu ya. Kalau ini kayaknya agak ceplas-ceplos, tetapi ceplas-ceplos itu malah menyebabkan dia jadi tidak kuat auranya gitu loh. Seorang Menteri Keuangan tuh mesti berhati-hati ya, gitu ya. Dan yang paling penting menurut gue, dia mesti membuat aturan hukum yang benar ya, yang tidak merugikan rakyat ya, seperti halnya si oknum menteri yang kemarin ya. Oke teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar apabila ada yang mau bertanya ya. Oke, saya akan berusaha menjawab semampu saya. Ada dimulai dari Ibu Ufmuts ya, Ibu Ufmuts. Untuk perhitungan Excel PPH 21 TER era Cortex, ada rekomend dapat dari mana? Oh, ini Bu, dapat dari ini aja, dari Pak Faris Yustian ya. Ibu tinggal beli Excelnya dari Bapak Faris Yustian, dari YouTuber ya. YouTuber yang namanya Faris Yustian. Dan anyway, di mana-mana banyak kok, di Ortex juga ada, di Pak Faris Yustian ada. Coba beli di sana Bu, cuman 100.000 nggak salah ya, cuman 100.000 atau 150.000 gitu loh, murah kok. Oke, Faris Yustian ada, kalau nggak di Ortex ada, kalau nggak di Google juga banyak. Thank you Bu Ufmuts, thank you, semoga terbantu. Kemudian Ibu Uni Endah 6 tanya ke KPP, mereka pun bingung. Oh, mengenai apa nih Bu? Mohon maaf terpotong nih Bu Uni. Mengenai apa nih Bu Uni Endah? Ibu Vivin, malam Ibu Vivin. Kalau WP sudah meninggal, harta di SPT-nya sudah dipindah kepada istri. Apakah tetap lapor SPT-nya nihil? Jawabannya iya, tetap lapor SPT nihil ya. Sebelum MPP-nya dicabut, walaupun sudah meninggal, tetap kita perlu bantuin untuk dilapor. Oke? Bisa dilapor nihil berapa tahun ke depannya? Ya sebisanya aja Bu, sebisanya aja, nggak masalah. Jadi walaupun sudah meninggal, kita lapor terus sampai sistemnya ngeblokir ya. Jadi nggak apa-apa, lapor terus saja. Oke? Thank you, semangat teman-teman Ibu Vivin. Bapak Selos 894, apakah Cortex bisa mengenali bila kita melaporkan 2 tanggungan,
Padahal tidak ada tanggungan. Bisa Pak, nanti akan bisa ya. Sekarang mungkin masih agak-agak bingung, tetapi ke depannya Cortex itu akan nyambung kepada Dukcapil dan dia akan tahu lu punya anak apa enggak, akan tahu ya. Jadi hati-hati. Ataukah sudah menikah padahal belum? Apakah bisa cross check melalui NIK? Jawabannya bisa dan akan bisa ya. Kalaupun sekarang belum bisa, ke depannya akan bisa. Jadi ke depannya Cortex itu akan langsung ngambil data dari Dukcapil, akan langsung tahu lu itu menikah atau tidak menikah, anaknya berapa, akan langsung tahu. Kalau datanya berbeda, ada kemungkinan dapat surat SP2DK. Ya, jadi menurut gua hal-hal seperti itu jangan dimanipulasi lah hal-hal seperti itu ya. Oke, lanjut. Thank you Bapak Cela, semoga terbantu. Kemudian Bapak Andrea Nasuria. Malam Pak Andre. Jika seseorang selalu lapor SPT nihil, namun aset dan income-nya tinggi, itu sebaiknya pembetulan atau nunggu di SP2DK saja. Jawabannya pembetulan sekarang Pak ya. Pak, jangan tunggu-tunggu, jangan tunggu dipanggil, jangan tunggu di SP2DK, jangan tunggu diperiksa. Ya, ketika kita tahu kita ada salah dan itu kesalahan yang fatal, maka sebaiknya langsung dibetulkan. Ya, apalagi ini menyangkut harta, menyangkut hak penghasilan, dua-duanya nggak dilapor. Waduh, jangan dong, jangan ya. Jadi langsung Pak pembetulan aja ya, jangan tunggu SP2DK atau pemeriksaan. Oke, selamat bantu Pak Andre Nasuria. Lanjut, Bapak Gipta Suara. Pak Awan, gimana ini Menkeu baru kok nggak meyakinkan? Iya Pak, gue juga merasa orang ini masih pelangak-pelongok ya, masih, aduh, dia ini kayak orang bego-bego gitu, tiba-tiba dipanggil jadi menteri gitu. Hah, jadi menteri? Oke, gue hajar gitu, kira-kira gitu ya. Bukannya melalui kajian akademis, bukannya melalui klarifikasi atau nasihat-nasihat dari para ekonom senior, tiba-tiba aja dipanggil jadi menteri ya. Ini Prabowo juga edan juga nih ya. Nah lanjut, gimana nasib pajak UMKM pakai WP pribadi tambah surem? Aduh, gua nggak tahu juga ya. Kita tunggu deh. Kita kasih waktu ya 1-2 hari buat si Pak Menteri baru ini. Kita lihat gebrakan apa yang akan dia lakukan. Kalau dia itu punya mindsetnya adalah melanjutkan Sri Mulyani, mampus kita semua ya. Justru Sri Mulyani ditendang, dipecat karena brengsek. Kan begitu. Jadi si Menkeu baru jangan punya pemikiran mau ngikutin Menkeu lama gitu loh. Jangan punya pemikiran tidak mau merubah yang sudah ada. Itu salah. Justru Menkeu baru harus punya pemikiran untuk merubah. Gitu dong. Lu itu dipilih karena orang lama ditendang. Lu dipilih karena orang lamanya brengsek. Lah, lu yang baru ini harus punya pemikiran yang breakthrough, yang memperbaiki, merubah gitu loh. Tetapi Menkeu ini kayaknya masih unyu-unyu nih orangnya. Jadi agak serem-serem juga nih gue ini ya. Gak apa-apa teman-teman, kita kasih kesempatan. Ya baru beberapa jam di ini ya, dilantik ya. Masih post power syndrome, masih agak-agak senang banget jadi menteri gitu ya. Belum tahu dia dalamnya busuk semua ya. Oke teman-teman. Thank you Pak Suara, semoga terbantu. Bapak Andre Nasuria. Dan jika ambil hutang, misalkan 12 miliar, apakah pengambilan hutang tersebut akan menjadi pertanyaan oleh AR? Jawabannya iya, akan jadi pertanyaan. Jika profil pelaporan lebih rendah daripada hutang. Betul Pak, betul ya. Jadi intinya, apapun pelaporan kita yang salah, yang kita tahu itu salah, maka sebaiknya segera pembetulan. Ya, sebaiknya dibikin laporan pembetulan, jangan menunggu SP2DK, jangan menunggu AR panggil gitu ya. Dan janganlah berpikir bahwa kesalahan kecil itu nggak akan ditanya oleh AR. Nggak. Jadi kita harus selalu berpikir, gue akan bikin laporan yang semampu gue, semaksimal mungkin semua sudah benar gitu ya. Nah, jadi kalau suatu hari dipermasalahkan ya paling yang ece-ece aja gitu. Tetapi kalau angkanya besar, miliaran, jangan sampai salah ya, kita lapor yang benar. Gitu Pak. Oke. Semoga terbantu Pak Andre Nasuria. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Target pajak gimana ya tahun ini?
takut deg-degan, terus pegang pajak perusahaan PMA. Mohon solusinya. Surat cinta sudah dibantai hampir 10 kali, 5 tahun pemeriksaan juga sudah nego, ini masih. Oke. Solusinya cuma satu, Bu. Solusinya adalah Ibu harus menguasai pengadilan. Jadi, harus berani melawan, harus berani masuk ke pengadilan. Gitu, Bu, caranya, Bu. Nggak ada solusi lain. Gitu ya. Jadi, ketika kita diperas sama oknum, cuma ada 2 cara. Cara pertama adalah ikuti maunya dia. Cara kedua adalah melawan, ya. Jadi nggak ada di antaranya nih, nggak ada di antaranya. Cuma ada 2 pilihan, ikuti maunya dia atau melawan. Kalau mau melawan, kita harus siap untuk ke pengadilan pajak ataupun pengadilan negeri. Kita harus siap itu, Bu. Jadi dimulai dari itu dulu ya. Oke, thank you Bu Lisa Monas, semoga terbantu. Bapak Andre, thank you kok. Bu Sri Mul udah turun. Wah, kakak. Ya, thank you Pak Andre. Akhirnya kita terlepaskan juga ya dari rezimnya si Sri Mulyani itu ya. Bapak Michael Riando. Malam Pak Michael. Kalau ada bonus karyawan tetap dibayar di tengah bulan. Apakah bisa tahu tarifnya berapa kok? Jawabannya bisa ya. Langsung aja Bapak input ke dalam sistemnya Cortex itu. Input dalam sistemnya Cortex, nanti akan langsung kelihatan kok berapa pajaknya. Oke? Ataukah harus tunggu akhir bulan bersamaan dengan gaji? Sebaiknya nunggu akhir bulan, Pak. Sebaiknya nunggu akhir bulan, jadi digabung semuanya. Ya, digabung semua, baru kelihatan berapa pajaknya yang benar gitu. Kalau Bapak mau hitung persatuan juga bisa, tetapi kan pada akhirnya akan digabung sebulan kan? Karena PPh 21 kan hitungnya bulanan. Nah, jadi sebaiknya nunggu sebulan aja deh, biar gampang ya. Jadi ketika Bapak, Bapak kan mau potong di tengah bulan gitu ya, nggak usah, nanti Bapak potong di akhir bulan aja, potong ketika gajian yang kedua aja, yang akhir bulan itu, gitu ya, potong PPh-nya, oke? Selamat bantu Pak Michael Riando. Lanjut, Ibu Lisa Mona, malam Ko Awan, target pajak gimana ya tahun ini? Oh tadi sudah sama ya, tadi sudah ya Bu ya? Ya sama, kita semua juga deg-degan, tetapi harus siap dengan upaya hukum. Bapak Uni Endah, selambong amat. Apa tuh? Sombong amat gitu ya. Ibu Lisa Mona, malam kok mau tanya lagi. Untuk nomor NIK atau NPWP masih ada yang belum connect ke Cortex. Terus gimana ya kok solusinya? Kalau saya yang nggak bisa connect langsung hajar pakai 99. Sudah betul Bu, sudah betul ya. Jadi kalau nggak bisa connect maka terpaksa pakai NPWP 999. Udah gitu doang dan belum ada solusi lain. Ya, tetap kita pakai NPWP 999. Okay? Thank you Bu Lisa Monas, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Sorry udah masuk kawan. Bagaimana Bu? Terpotong. Oke. Bapak Danaga 6009. Malam Pak Wan, malam Pak Danaga. Laporan SPT saya 3 tahun terakhir ada penurunan omset. Oke. Dan tahun ini kayaknya ada penurunan omset lagi. Apakah ada potensi dapat SP2DK? Sebaiknya bagaimana? Nah, jawabannya adalah mungkin dapat SP2DK. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita harus siap dengan SP2DK. Dan kita tidak perlu melakukan manipulasi apapun untuk mencegah SP2DK. Tidak perlu. Sebaiknya adalah kita ikuti yang benarnya bagaimana. Kita ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau omset turun ya turun, nggak ada masalah. Kalau dia SP2DK ya sudah kita balas SP2DK-nya gitu ya. Jadi jangan sampai kita takut sama SP2DK, kemudian kita berusaha membuat manipulasi. Itu salah, jangan begitu Pak ya. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya, mau ada SP2DK ataupun tidak, kita harus selalu siap. Oke? Thank you Pak Danaga, semoga terbantu. Bapak Hue 2017. Kok kalau ngomong jangan berkerut keningnya, nanti mukanya cepat berkerut, gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Thank you Pak Fu. Bapak Robi Tanoto, Pak Awan halo Pak Robi Tanoto, halo Pak, halo. Bapak Andre Surya, malam kok. Jika seseorang selalu lapor nihil, tetapi kenyataannya itu aset dan income-nya itu tinggi, itu sebaiknya pembetulan sendiri atau nunggu SP2DK? Jawabannya langsung ya, langsung pembetulan dan tidak usah nunggu SP2DK ya. Jadi langsung segera dibenerin kalau dia sudah tahu ada yang salah. Oke, thank you Pak Andre, semoga terbantu. Lanjut, Bapak Danaga 6009, malam Pak Wan, malam Pak Danaga.
saya tahun ini ada memperluas rumah 500 jutaan. Bagaimana lapor SPT? Apakah boleh di bagian tanah dan bangunan langsung saya tambahkan 500 juta? Boleh Pak ya. Jadi menurut saya boleh kok langsung kita tambahkan nilainya yang tahun lalu berapa, sekarang tahun ini kita tambahkan 500 juta di SPT terbaru. Menurut saya boleh, karena sesuai dengan uang yang keluar. Oke, thank you Pak Nanaga, semoga terbantu. Kasih keterangan Pak ya, kasih keterangan Bapak ada renovasi gitu. Lanjut, ada Ibu Sinta Marta. Kawan mau tanya soal pengadilan pajak tentang PP ya. PP tentang harta warisan. Apakah bisa bebas PPh? PP nomor 5 2025. Nomor 8 ya. Setahu saya Pak ya, yang namanya harta warisan itu tidak kena pajak ya. Penghasilan warisan itu tidak kena pajak. Memang bebas pajak gitu ya. Mengenai PP saya belum baca PP nomor 8, tetapi memang sesuai dengan undang-undang pajak ya, undang-undang pajak bahwa warisan itu bukan objek pajak. Oke, thank you Pak Ibu Sinta Marta ya, semoga terbantu. Ada Bapak Macalate mau tanya kok, jika perusahaan melakukan renovasi berupa membuat rak, teralis dan kanopi, termasuk ke aset apa? Aset apa? Nama asetnya teralis aja Pak. Apakah beda pencatatan antara bangunan milik sendiri dan sewa? Oke, jadi Bapak nggak usah khawatir. Kalau Bapak bikin teralis, Bapak bikin aset namanya teralis. Udah, nggak apa-apa. Bapak bikin kanopi, Bapak bikin tuh aset namanya kanopi. Nggak apa-apa, gitu. Jadi ikuti aja Bapak yang gampangnya bagi Bapak bagaimana. Oke. Terus, apa bedanya pencatatan antara bangunan milik sendiri dan sewa? Kalau bangunan milik sendiri, berarti kan bangunan masuk ke aset. Masuk ke aset kan, namanya aset tetap, namanya bangunan, ya kan? Kalau sewa, itu namanya beban sewa di laba rugi, gitu kan? Kalau bangunan itu adalah aset di neraca, kalau sewa itu beban sewa di laba rugi. Itu bedanya. Oke? Thank you Pak Macalate, semoga terbantu. Tetapi kalau sewanya masih panjang, mungkin boleh masuk ke aset juga ya, namanya beban sewa dibayar di muka, di bagian aset lancar lainnya. Oke, lanjut Ibu Dwi Panda. Pak Awan, pendapatnya gimana kalau threshold UMKM itu harusnya dinaikkan lagi batasannya? Saya sih tidak masalah ya. Saya tidak masalah ya. Threshold UMKM mau naikin atau mau turun, saya lebih cenderung itu dipermudah. Yang penting tuh mudah. Sekarang itu tidak mudah. Sekarang itu sangat susah. Mau jadi PKP itu susah sekali. Bikin faktur pajaknya susah, banyak errornya, banyak salahnya, kemudian terancam gagal lapor, gagal bayar, dan sebagainya. Itu sih. Yang penting dipermudah. Mengenai threshold UMKM, saya tidak terlalu pusing sih mengenai itu sih. Ya kita ikuti aturan aja gitu. Kalau bisa single tarif lebih bagus. Kalau bisa semuanya gitu ya, semuanya kena gitu, itu lebih bagus gitu. Tetapi kan negara pengennya kasih threshold supaya pengusaha UMKM bisa dibantu gitu lah ya. Nah, cuman faktanya pengusaha UMKM ketika sudah terbiasa pakai UMKM non PKP, tiba-tiba lewatin threshold, dia bingung mau jadi PKP. Nah, itu jadi masalah kan. Nah, semoga bantu Pak Ibu Dwi Panda. Bapak Joni 800 SE. Malam kawan, malam Pak Joni. Ada belum ya tutorial pengisian untuk PPh 21 masa Desember 2025 di Cortex? Belum. Kayak belum ada Pak. Masa Desember di Cortex belum ada karena memang belum nyampe ya. Kan kita belum nyampe ke masa Desember 2025. Jadi kayaknya belum ada. Coba cek Pak di Google atau di YouTube Pak. Oke, setahu saya sih mungkin belum ada. Oke. Semoga tuh Pak Joni 800 SE. Bapak Macalate, jika jadi aset, apa yang harus dilakukan perusahaan jika tidak mau susutkan sampai 20 tahun? Nilai renovasi 100 juta atau 200 juta. Oke, kalau Bapak tidak mau susutkan 20 tahun, Bapak langsung biayakan saja. Ya. Langsung dibiayakan saja supaya langsung masuk ke laba rugi. Cuman biasanya orang pajak nggak senang. Ya, kalau orang pajak nggak senang, dia kasih SP2DK, kita jadi ribut sama dia gitu kan. Jadi Bapak harus siapkan alasan yang tepat kalau mau bikin renovasi itu sebagai biaya langsung gitu ya,
mesti bikin alasan bahwa renovasi ini cuma bertahan setahun doang gitu, dan atau dalam jangka sewa saya pun ini cepat rusak gitu. Nah, bikin alasan begitu. Paling gitu sih. Atau Bapak masukin ke kelompok satu dengan alasan ini cepat rusak gitu ya, rusak dalam waktu 4 tahun gitu sih. Tetapi yang paling aman yang masuk bangunan lah, biar gampang ya, paling aman supaya nggak jadi ribut sama orang pajak. Oke, teman-teman tuh Pak Macalate. Kemudian Ibu Anissa Yuli 24. Kok mau tanya, untuk perpanjangan UMKM 2025 sampai sekarang belum ada keputusan kah kok? Jawabannya sudah ada keputusan, tetapi belum diterbitkan hukumnya. Gitu Pak ya. Jadi keputusannya sudah ada, sudah diputuskan sama Menko Ekonomi, sama Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Yang belum ada adalah dasar hukumnya. Nah ini nih, oknum-oknum menteri ini nggak peduli sama UMKM, gitulah. Jadi kita hidup dalam ketidakpastian hukum. Ya mau gimana? Menterinya cuek-cuek aja ya, sampai dia ditendang aja, sampai dicopot, sampai dia dipecat, belum ada dasar hukumnya. Ya mau gimana? Tetapi kita tetap yakin bahwa memang itu diperpanjang, oke, itu sudah pasti diperpanjang. Ya, cuman menunggu dasar hukum aja. Oke, thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Ibu Sinta Marta, malam ke awan. Kalau ada anak terima warisan rumah dari orang tua, bagaimana lapornya di SPT ya? Oke, terima warisan dari orang tua, gimana lapornya di SPT? Jawabannya gampang, tinggal masukkan rumahnya di bagian harta, kemudian laporkan penghasilannya, namanya warisan, di lampiran 3 paling bawah, namanya warisan. Ya, jadi di lampiran 3 lapor sebagai penghasilan, warisan tidak kena pajak, kemudian di lampiran 4 sebagai harta, lapor di sebagai harta. Oke, thank you Bu Sinta Marta, semoga terbantu. Ibu Sinta Marta, apakah akan masuk perhitungan ke pasal 17 juga sejumlah nilai rumahnya? Jawabannya tidak ya, karena warisan tidak kena pajak. Oke? Karena warisan tidak kena pajak, maka penghasilannya itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Itu dilaporkan di lampiran 3. Oke, di SPT tahunan orang pribadi. Nah, oke. Semoga teman-teman Bu Sinta Marta. Bapak keripik jinjik. Cara kita tahu apakah kita masih pakai PPh final di Cortex di mana ya? Cara yang paling gampang adalah Bapak mencetak yang namanya surat keterangan PP55. Oke, Bapak tinggal cari menu di bagian layanan, kemudian mencetak yang namanya surat keterangan PP55. Oke, cara lainnya adalah Bapak hitung sendiri. Kalau orang pribadi itu 7 tahun. 7 tahun dari sejak bikin NPWP. Atau sejak dari 2018 kalau dia sudah punya NPWP sebelum 2018. Kalau CV itu 4 tahun, PT itu 3 tahun. Kalau PTP 4 tahun. Ya, gampang Pak. Tinggal dihitung sendiri juga bisa ya. Oke. Selamat teman-teman Pak Keripik Jingjing. Bapak Sahabudin Rizwan. Bagaimana caranya menghindari SP2DK jika ada gaji lemburan yang tidak dimasukin ke penghasilan bruto? Caranya tidak ada cara Pak, Bapak harus siap dengan SP2DK, gitu ya. Jadi SP2DK adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan bisa terjadi, ya. Jadi nggak usah khawatir dan tidak usah kita melakukan berbagai upaya untuk menghindari SP2DK, nggak perlu, karena SP2DK itu bisa aja terjadi dan tidak ada cara untuk menghindarinya atau membuat dia lebih kecil kemungkinan kena SP2DK, itu nggak ada caranya Pak. Ya, jadi kita harus siap dengan SP2DK. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Sahabudin Rizwan. Lanjut. Bapak Serba Suka 123. Mau tanya kok, kalau MPWP baru buatnya di bulan Agustus 2025. Jadi hitungan omsetnya tetap dapat potongan 500 juta kan? Jawabannya betul ya. 500 juta itu tetap dihitung sejak awal kita bikin MPWP sampai Desember. Ya, jadi kalau Bapak Agustus 100 juta, September, Oktober, November, Desember, masing-masing 100 juta nih ya, total 500 juta ya, tetap bebas pajak Pak. Ya, jadi tetap dihitung dalam waktu sampai Desember. Oke, sama-sama tuh Pak Serba Suka. Bapak Jimmy pamitan.
Kalau piutang karyawan, apakah wajib kena bunga? Nggak usah lah Pak, nggak usah ya. Apakah ada peraturan terkait piutang karyawan? Tidak ya, tidak usah. Yang wajib kena bunga adalah hutang pemegang saham. Ya, akun yang namanya hutang pemegang saham itu wajib kena bunga kalau dia berbentuk PT. Nah, oke. Teman-teman tuh Pak Jimmy pamitan. Bapak tas sepatu Emory original. Kok, kalau orang pribadi jadi PKP, apakah harus laporan PPh 21 atas karyawannya juga? Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia pembukuan? Kalau dia pembukuan, maka dia wajib lapor PPh 21. Ya, kalau dia tidak pembukuan, dia bisa pilih mau lapor, ya nggak mau lapor juga nggak apa-apa, kan nggak ketahuan. Tetapi kalau dia pembukuan, kan ada tuh yang namanya beban gaji. Begitu ada akun namanya beban gaji, ketahuan sama pajak, maka itu harus hitung PPh 21. Gitu Pak ya. Jadi lihat kondisi pembukuannya. Dari situlah ada kewajiban untuk lapor atau nggak lapor PPh 21. Oke. Semangat tuh Pak, tas sepatu Emory original. Bapak Michael Riando, kok mau tanya, kalau ada karyawan tetap berhenti di tengah tahun, gambaran perlakuan pajaknya gimana ya? Apakah akhir tahun tetap lapor lagi atas karyawan tetap tadi? Jawabannya nggak perlu ya, Bapak langsung aja bikin bukti potong A1 tahunan, langsung di bulan dia berhenti. Jadi di bulan dia resign, langsung dia dapat bukti potong A1. Dan selesai urusan dia. Nanti sampai Desember dia sudah nggak ada lagi. Setahu saya begitu Pak ya. Jadi udah nggak usah pusing, langsung di bulan dia resign, langsung dibikinkan bukti potong A1 tahunan. Oke, thank you Pak Michael, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, makasih Kak Awan, sehat selalu, makasih, bahagia dan berkah selalu ilmunya. Terima kasih Bu Mona, Bu Lisa Mona, sama-sama. Bapak Dr. Zlim, reseller Medan. Malam kok, malam. Jika NIK customer sudah dipadankan, tetapi terbit faktur pajak di kolom NIK bukan MPWP, apakah akan dianggap faktur pajak cacat? Saya ulang ya. NIK-nya sudah dipadankan, tetapi terbit faktur pajak di kolom NIK bukan di MPWP. Coba Bapak cross-check lagi Pak ya. Coba Bapak cross-check lagi. Coba Bapak email aja deh. Email ke informasi@pajak.go.id ya. Email ke informasi@pajak.go.id, Bapak kirim faktur pajak tersebut, Bapak tanya apakah ini cacat atau tidak cacat, supaya pasti Pak ya. Saya nggak ngerti nih takutnya salah tangkap takutnya. Oke, ya semestinya sih nggak cacat kalau memang itu hasil dari sistem ya, gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Dr. Zlim, reseller. Bapak Neil Roy Sanjaya, malam kawan, malam Pak Sanjaya. Laporan PPh 21 seharusnya pakai impersonate personet, tetapi keliru masih pakai nama direktur. Apakah bisa dibatalkan yang sudah terlapor di SPT PPh 21 direktur? Terima kasih. Jawabannya bisa ya. Bisa dibatalkan saja, kemudian uangnya minta kembalikan restitusi kalau sudah dibayar, kemudian di badannya dilapor ulang. Ya, jadi diimpersonate ke badan, kemudian dilapor yang benar. Sedangkan yang di direktur dibatalkan saja atau dibikin SPT pembetulan tetapi dibikin nihil, kemudian uangnya minta kembaliin gitu, atau dihangusin juga boleh. Kalau uangnya kecil udah hangusin aja gitu ya, boleh kok. Teman-teman tuh Pak Sanjaya. Bapak Andrena Surya, kok satu lagi, misalkan PT A menghibahkan tanah ke PT B yang mana kedua PT tersebut satu direktur, apakah itu akan dikenakan pajak? Jawabannya iya, itu akan kena pajak PPh badan 22% ya, atau 11%. Jadi tidak ada yang namanya hibah dari PT kepada PT, itu nggak ada. Yang ada adalah hibah dari ayah kepada anak atau dari anak kepada ayah. Itu hibah yang benar, yang bebas pajak. Di luar itu semuanya mau namanya hibah, bukan hibah, itu adalah hadiah. Nah, alias kena pajak seperti biasa, PPh badan yang 22%. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Andrea Surya. Bapak Artekno, kok alhamdulillah Sri Mulyani diganti. Jijik gue laporannya defisit mulu, utang negara dan naik pajak terus, nggak ada produktif negeri yang kaya hasil SDA plus pajak hasil rakyat mudah
kayak kamu kok jadi menkeu. Ya Pak, saya juga bersyukur ya, akhirnya dia dipecat. Dan saya rasa penjara sudah di depan mata ya. Jadi bukan hanya rumah yang dijarah, sebentar lagi penjara akan datang ke depan muka dia. Kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan KPK sama Kejaksaan Agung berani untuk memeriksa. Minimal Cortex lah. Cortex kalau diperiksa kena lah semua satu gerbong masuk penjara ya. Teman-teman tuh Pak Artekno. Bapak tas sepatu Emory original kok. Omset bulan Juli sudah 4,8 M dan udah mengajukan PKP. Bagaimana laporan SPT tahunan badannya? Apakah tetap terpotong ya? Apakah tetap menggunakan PPh final atau tarif progresif antara September sampai Desember? Jawabannya tetap PPh final Pak ya. Jadi walaupun Bapak menjadi PKP di tengah-tengah tahun dan melewati 4,8 M, tetapi PPh finalnya tetap berlanjut sampai Desember. Ya, PPh final tidak boleh berubah di tengah-tengah tahun. Tetap dibayar sampai bulan Desember, nanti mulai Januari baru merubah metodenya dari PPh final menjadi PPh bukan final, non final. Ya. Sedangkan PPN ya udah lanjut aja PKP-nya. Gitu Pak ya. Sama-sama tuh Pak tas sepatu Emory. Ibu Rosemary Roasted Chicken. Untuk 2026, apakah nanti ada wacana diperpanjang kembali PPh final 0,5%-nya? Jawabannya kita tunggu menteri baru. Bu ya, baru berapa jam dia dilantik ya, kita tunggu nanti ya. Apakah besok pagi atau minggu depan, bulan depan. Kalau dia agak waras gitu ya, otaknya udah mulai benar, pasti diperpanjang. Gitu Pak Ibu ya. Tetapi kalau otaknya nggak waras, pola pikirnya masih seperti menteri yang lama, pokoknya maunya pajak yang tinggi, yang besar, yang mahal, ya sulit ya minta diperpanjang ya. Gitu ya. Teman-teman tuh Bapak Bu Rosemary Roasted Chicken. Bapak Michael Riando, malam kok, jika dapat warisan dari Bapak angkat, apakah bisa? Gimana perlakuan pajaknya? Jawabannya bisa ya. Nah, si Bapak angkat harus membuat surat wasiat. Surat wasiat yang menyatakan, kalau saya meninggal, maka barang ini buat si A, barang ini buat si B, barang ini buat si C. Gitu ya. Nah, kalau ada surat wasiat tersebut, berarti kan warisannya sah. Kalau warisannya sah, Bapak sebagai anak angkat yang menerima warisan itu tidak kena pajak. Ya, warisan itu tidak kena pajak walaupun dari siapapun. Yang penting ada dokumen resmi yang menyatakan itu warisan yang sah. Gitu Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Michael Riando. Bapak Dwi Panda, jika orang tua ingin memindah namakan kendaraan kepada anaknya, pelaporannya bagaimana? Tidak dikenakan pajak kan? Jawabannya tidak kena pajak ya. Jadi yang pertama adalah dia mesti bikin surat hibah. Dia bikin surat tertulis ya. Pada hari ini saya memberikan hibah kepada anak saya barangnya ini, kendaraan nomor sekian. Kemudian di SPT orang tuanya dihilangkan aja harta tersebut. Kemudian di SPT anaknya tahun depannya nih ya, laporkanlah ada tambahan kendaraan tersebut. Kemudian anak itu melaporkan penghasilan yang tidak kena pajak namanya hibah di lampiran 3 SPT orang pribadi. Oke. Semua tuh Bu Dwi Panda. Bapak tas sepatu Emory original. Kok apakah kita mendirikan perusahaan di 2025 nanti di Cortex? Apakah langsung menggunakan PPh final? Jawabannya bisa memilih ya. Bapak bisa memilih mau PPh final ataupun mau PPh umum. Kalau Bapak tidak pilih, biasanya sistem di AHU maupun di OSS atau di pajak akan otomatis pakai PPh final. Oke, jadi biasanya otomatis PPh final. Tetapi Bapak boleh memilih PPh umum ketika pertama kali Bapak bikin NPWP. Oke, nah, teman-teman tuh Pak tas sepatu Emory original. Kemudian Bapak Jimmy pamitan. Kok maaf tanya lagi. Kalau pada saat pinjam masih sebagai karyawan, utangnya belum lunas, diangkat jadi pemegang saham dan direktur, apakah kena bunga pinjaman? Oke, jawabannya kena ya. Kalau itu nama akunnya apa dulu nih? Jadi di perusahaan nama akunnya apa? Apakah piutang pemegang saham atau hutang pemegang saham? Oke. Kalau nama akunnya adalah hutang pemegang saham, maka itu kena bunga. Kalau dia akunnya bukan hutang
atau akunnya adalah piutang pemegang saham, maka itu tidak kena pajak. Ya, intinya adalah akun yang kena bunga ya, kena bunga adalah satu yang namanya hutang pemegang saham. Oke, karena ini agak bingung nih, ini hutang apa piutang, gitu ya. Kalau akun yang namanya hutang pemegang saham itu akan cenderung kena pajak, kecuali dia bisa memenuhi ada 3 atau 4 syarat gitu ya, sesuai dengan PMK-nya kalau salah ya, gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Jimmy pamitan. Lanjut, Bapak Andrena Surya. Jika hibahnya dari direktur PT kepada PT yang baru didirikan tetap kena pajak kok. Jawabannya itu bukan hibah, itu namanya adalah setoran modal ya. Kalau setoran modal berbentuk saham, berbentuknya itu kendaraan atau uang atau apapun, itu namanya setoran modal ya. Kalau setoran modal itu tidak kena pajak ya. Jadi tidak ada ceritanya direktur PT menghibahkan kepada PT, itu nggak ada. Yang ada adalah direktur PT menyetorkan saham modal ya, modal saham kepada PT ya, bentuknya bisa uang ataupun bukan uang. Nah, itu tidak kena pajak ya. Semua teman tuh Pak Andrena Surya. Bapak Aanggrap, izin kok, apabila perusahaan dagang solar, dia jual solar nih, mengangkut dagangan solar kepada pembeli, apakah faktur pajaknya 050 dengan PPN 1,1 ya atas jasa ekspedisi? Oke, jadi ini mau buka faktur pajak atas solarnya atau atas jasa ekspedisinya? Kalau jasa ekspedisi memang betul, setahu saya 1,1% ya, 050 dengan tarif 1,1% itu betul. Tetapi kalau jual solar, mesti cek lagi nih aturan hukumnya nih. Saya nggak gitu tahu kalau solarnya, apakah kena PPN atau enggak. Kalau kena PPN itu berapa persen, mesti cek lagi ke aturan hukum mengenai solar. Tetapi kalau jasa ekspedisi, setahu saya memang iya, 1,1%. Oke, semua teman tuh Pak Aanggrap. Kemudian Bapak Michael Riando. Jadi, kalau ada harta pemberian dari bapak angkat atau paman, meskipun tidak sedarah, bisakah dengan surat wasiat? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Mau dari Mr. A kasih ke seseorang yang entah dari mana, itu bisa, ya. Apakah ini bebas pajak? Jawabannya iya. Warisan itu bebas pajak walaupun didapatkan dari siapapun. Itu bebas pajak. Oke. Perlakuan lapor pajaknya di penerimaan harta bagaimana? Lapornya adalah cukup dilapor di bagian harta, masukkan harta tersebut, kemudian di bagian penghasilan, masukkan yang namanya penghasilan warisan, gitu ya. Nah, jadi tinggal tulis saja berapa rupiah nilai warisannya. Oke. Selamat bantu Pak Michael Riando. Ibu Anissa Yuli 24. Kok maaf mau tanya lagi. Baru buat NPWP 2024. Belum ada omset dan belum ada kegiatan hingga Juli 2025. Baru ada karyawan dan omset di Agustus 2025. Lapor PPh 21 dari Januari atau Agustus 2025. Jawabannya dari Agustus, gitu Bu ya. Karena karyawannya itu baru ada di Agustus. Jadi ketika belum ada karyawan, belum ada bayar gaji sama sekali, itu tidak usah lapor PPh 21. PPh 21 baru dilapor ketika ada bayar gaji orang. Ya, walaupun gaji masih di bawah PTKP, tetap sudah harus lapor. Nah, oke. Sama teman tuh Bu Anissa Yuli 24. Bapak Rocky Arianto. Malam Pak Rocky. Apabila hibah dari orang tua kepada anak dalam satu perusahaan badan, apakah kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak. Apabila kena, apakah bisa bebas pajak? Jawabannya tidak kena pajak ya. Hibah dari orang tua kepada anak itu tidak kena pajak. Menurut saya, walaupun dalam satu perusahaan yang sama itu tidak kena pajak. Oke, sama teman tuh Pak Rocky Arianto. Ibu Lili Francine. Malam kawan, malam Bu Lili. Jika ada penjualan saham sehingga ada ganti pemegang saham, apakah transaksi penjualan saham itu dikenakan pajak? Jawabannya iya, kena pajak apabila ada untung, gitu ya. Jadi Mr. A punya saham nih, dia jual kepada Mr. B. Nah, ketika dia jual, itu jualnya harga nominal atau ada untungnya. Nah, kalau ada untungnya, maka untungnya itu kena pajak seperti biasa. Nah, laba perusahaan, apakah wajib dibagi ke semua pemegang saham sebelum dijual saham? Menurut saya iya.
Jadi ketika labanya masih ada, laba ditahan masih ada, maka otomatis si direkturnya atau si Mr. A ini pemegang saham punya bagian di situ. Jadi alangkah baiknya dibagi semua dahulu, barulah dia boleh jual sahamnya. Atau dia jual sahamnya itu harus diperhitungkan nilai laba ditahan bagian dia, harus diperhitungkan. Menurut saya begitu, lebih cocok ya. Nah, oke. Sama teman tuh Bu Lily Francine. Bapak Chill Out 68. Malam Pak Chill Out. Hibah dari orang tua tanpa tanda tangan adik kakak, apakah aman secara pajak? Ulang ya. Hibah dari orang tua tanpa tanda tangan adik kakak, apakah aman secara pajak? Oh, aman-aman aja Pak, aman ya. Jadi orang tua punya anak 3 orang gitu kan, yang dikasihkan hibah cuma 1 orang gitu ya, yang 1 dan ketiga tidak ada tanda tangannya gitu ya. Menurut saya boleh ya. Ini baru jadi masalah kalau si kakak menggugat ke pengadilan negeri, ini jadi masalah. Atau si adik menggugat ke pengadilan negeri jadi masalah. Tetapi secara pajak nggak ada masalah. Secara pajak yang penting hibahnya sah, si anaknya terima hibah ya sudah, gitu ya. Nah, sepanjang tidak ada gugatan ke pengadilan negeri ya secara hukum juga nggak apa-apa. Sama teman tuh Pak Chill Out 68. Bapak Koaan 88. MPP suami sudah omsetnya tahunannya 3 miliar. Sedangkan MPP istrinya 3M. Apakah AR pajak bisa punya hak menggabungkan MPP suami istri supaya menjadi PKP, sedangkan suami istri tidak mau digabung MPP-nya? Jawabannya punya hak. Ya, jawabannya punya hak. Jadi segera saja si suami istri ini bikin pembetulan SPT. Ya, bikin pembetulan SPT, dia turunkan omsetnya menjadi ya 2,3 dan 2,3 lah, kira-kira gitu ya. Yang lain ya dia bikin PT kah atau bikin CV lah, gitu aja lah ya. Tidak boleh suami istri punya omset gabungan melebihi 4,8 M, itu nggak bisa, nanti jadi PKP. Oke, sama teman tuh Pak Koaan 88. Bapak YNNEFR, hutang pemegang saham kena bunga. Bagaimana jika PT yang berhutang kepada pemegang saham, apakah PT harus kena bunga? Biasanya kan patokan bunga berapa persen menurut saya iya, kena bunga ya. Jadi hutang pemegang saham itu kan artinya uangnya dari direksi ya. Uangnya dari direksi kirim masuk ke rekening PT. Nah, itu namanya hutang pemegang saham. Itu bisa kena bunga ya. Dan bunganya berapa persen? Menurut orang pajak itu harus ikuti bunga Bank Indonesia. Bunga BI ya sekitar 12% gitu ya. Tetapi ya dinegosiasikan lah bunganya gitu ya. Nah, solusi gimana? Solusi gampang, jangan ada hutang pemegang saham. Langsung saja dia setorkan sebagai setoran modal. Udah gitu aja, tambah modal aja, tidak perlu sampai hutang piutang dengan direksi gitu. Oke. Sama teman tuh Bu YNNEFR. Bapak El Khairul, PTP biar nggak kena dividen sama seperti PT biasa Pak ya. Bapak investasikan, laba ditahannya, kemudian bayar 10%. Udah, gitu aja. Nggak usah bayar ya. Bapak investasikan di deposito atau SPN selama 3 tahun, kemudian kemudian dilaporkan di e-reporting dividen ya, selama 3 kali berturut-turut. Udah, gitu aja. Nggak usah kena pajak. Nah, sama teman tuh Pak El Khairul. Bapak Koaan 88. Koawan, pertanyaan saya belum dijawab. Maaf Awan lewati. Ya, mohon maaf nih Pak Koaan ya. Coba diketik lagi Pak ya. Karena suka ini. Bapak mungkin ketik, tetapi di saya nggak kelihatan. Ya, mohon maaf Pak ya. Coba diketik lagi ya. Kadang-kadang suka gitu. Lanjut. Bapak tas sepatu Emory original. Mana yang lebih untung ketika perorangan PKP dan badan PKP ya Jawabannya adalah badan ya. Kalau mau PKP di badan saja. Udah, orang pribadi nggak usah jadi PKP. Jangan jadi PKP ya. Karena orang pribadi di PKP nanti jual motor, jual mobil, jual laptop disuruh bayar PPN. Malah repot. Gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Emory original. Ibu Febri Damayanti. Pak, jika PT menempati tanah punya direktur tanpa sewa, apakah boleh? Sama direkturnya digratisi. Jawabannya boleh, bikinlah satu surat yang namanya surat pinjam pakai. Ya, bikin surat pinjam pakai, masanya berapa tahun gitu ya. Namun, dalam prakteknya, orang pajak suka ribut. Ya, orang pajak suka marah, suka ngomel. Lu gimana sih menempati tanah
tetapi nggak ada sewanya gitu kan, padahal PT-nya untung gitu kan. Nah, jadi lebih baik ada sewa supaya tidak ribut sama orang pajak. Nah, tetapi kalau Bapak atau Ibu yakin dan siap berdebat dengan orang pajak, ya nggak apa-apa, nggak usah gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Jimmy pamitan. Piutang karyawan dicatat dalam akun utang karyawan kok. Enggak Pak, enggak. Ini salah prinsip akunting. Yang namanya piutang ya piutang, yang namanya hutang ya hutang gitu Pak ya. Beda ya. Piutang karyawan itu ada di aset, utang karyawan ada di bagian hutang. Beda Pak. Jadi beda nih. Ini piutang atau hutang gitu ya. Jadi jangan salah. Prinsip akuntingnya Pak beda, salah. Mohon maaf ya Pak ya. Coba diperbaiki akuntingnya. Okay. Teman-teman tuh Pak Jimmy pamitan. Bapak Febri, Ibu Febri Damayanti. Pembukuannya memberikan dividen kepada pemegang sahamnya gimana? Oke, terpotong tadi Bu Febri gimana tadi? Bu Febri tadi mengenai PT ya. Pembukuannya memberikan dividen kepada pemegang saham. Ya boleh-boleh aja Bu ya, boleh-boleh saja memberikan dividen, kemudian bayar pajak dividen 10%, atau dividennya diinvestasikan juga boleh. Diinvestasikan kemudian tidak kena pajak selama 3 tahun ya minimal investasinya, itu bisa juga. Okay. Teman-teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Andrena Surya, apakah jika dividen dari PT lalu direinvest kepada deposito, lalu kita pinjam uang kepada bank, jaminannya deposito tersebut, apakah itu efektif ya? Saya rasa bisa ya, tetapi cek ke bank ya. Bisa. Setahu saya bisa kok. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kan itu diinvestasikan. Tetapi kan tidak ada klausul di pajak yang mengatakan investasi itu tidak boleh jadi jaminan. Kayaknya nggak ada. Jadi tetap boleh kok. Oke. Teman-teman tuh Pak Andrena Surya. Ibu Ufmuts, baru bikin PT untuk usaha PPMSE. Apakah wajib PKP mesti belum ada kegiatan? Saya nggak yakin nih Bu ya. Apa itu PPMSE? Saya juga nggak tahu nih Bu. Kalau sudah jadi NPWP, apakah harus lapor PPh 21 meski belum ada pegawai? Tidak perlu ya. Jadi kalau tidak ada pegawai sama sekali, itu tidak usah lapor dan tidak usah juga bikin SPT nihil. PPh 21 tuh nggak perlu. PPh 21 baru perlu dilapor ketika sudah ada bayar pegawai. Ya, walaupun masih di bawah PTKP, tetap harus bikin laporan kalau sudah ada pegawai, gitu ya. Cuman mengenai PKP saya nggak yakin nih Bu. PPMSE aja saya nggak paham itu apa. Mohon maaf nih ya. Teman-teman tuh Bu Ufmuts. Bapak El Khairul, akun e-tax code saya nggak bisa daftar. Yang saya gunakan adalah NPWP 16. Namun di webnya SetPP waktu buat akun diminta 15. Gimana ya solusinya? Oke, solusinya adalah Bapak tetap gunakan NPWP 15. Ya, kan di NPWP kita yang 16 itu kan sebenarnya masih ada NPWP 15-nya, ya kan? Nah, jadi sementara ini Bapak tetap gunakan NPWP 15. Sementara seperti ini. Dites dulu Pak ya. Kalau berhasil ya bagus, gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak El Khairul. Ibu Anissa Yuli 24, mau tanya lagi. Jika penambahan setor modal ke PT supaya tidak ada hutang pemegang saham, apakah harus rubah akta pendirian? Jawabannya iya. Iya dong ya. Kalau ada perubahan saham, perubahan nilai modal, tentu saja harus ke notaris dan merubah akta pendirian sahamnya. Oke. Itu yang bikin orang agak males gitu ya. Tetapi ya wajib begitu. Kalau enggak gitu jadi hutang pemegang saham nanti kena bunga. Ya. Nah, teman-teman tuh Bu Anissa Yuli. Ibu Ufmuts, kewajiban pajak PPMSE itu seperti apa saja ya kok kira-kira? Nah, mohon maaf nih Bu, saya juga kurang paham. Apa itu PPMSE? Mohon maaf Bu, saya juga kurang paham ya. Mungkin Ibu coba cek ke Google ya. Apa itu PPMSE dan bagaimana perpajakannya. Saya yakin di Google sudah ada jawabannya. Oke. Nah, teman-teman tuh Bu Ufmuts. Bapak Riyab, Menkeu diganti, kira-kira pajak gimana ke depannya kok? Aduh, saya sih melihat ya, selama para pejabat dan penguasa negara kita masih pada brengsek ya, tetap sulit ya Pak ya, tetap sulit. Kelas menengah dan ke bawah tetap akan digencet sama pajak ya. Kecuali pemimpinnya udah benar, pemimpinnya itu betul-betul mau menggunakan sumber daya alam dengan benar gitu ya. Kemudian korupsi ya betul-betul diberantas, ya mungkin bisa.
Tetapi sekarang sih gue masih pesimis, mohon maaf nih ya. Oke, sama teman tuh Pak Riyab. Bapak tas sepatu Emori, kok mau tanya, berarti perorangan menjadi PKP tidak rekomen ya? Betul Pak ya, betul. Bahkan saya bilang haram ya, haram orang pribadi jadi PKP. Kalau saya pribadi berpikir seperti itu. Okay. Thank you Pak Emori, semoga terbantu. Bapak Ibu Ufmuts, penyedia perdagangan melalui sistem elektronik. Oke, saya kurang yakin nih Bu ya, apakah dia wajib PKP atau enggak. Kok Ibu bisa sih bikin PPMSE? Setahu saya, PPMSE itu adalah contohnya Netflix itu ya. Contohnya Netflix, kemudian Disney Plus, perusahaan-perusahaan luar negeri setahu saya. Kenapa Ibu mesti bikin perusahaan seperti ini? Apakah ini marketplace, Bu ya? Apakah ini marketplace? Jadi nggak jelas nih Bu. Mohon maaf, saya kurang paham mengenai PPMSE ini. Kenapa Ibu tidak bikin perusahaan dagang biasa aja? Apa bedanya? Apa yang bikin Ibu sampai bikin jenis usaha yang spesifik ini? Jenis perusahaan spesifik seperti ini. Oke? Mohon maaf ya Bu, semoga terbantu Bu Ufmuts ya. Bapak Andrena Suryako, jika akun owner expenses-nya besar, apakah itu bisa dianggap dividen terselubung? Tergantung apakah expenses itu berhubungan dengan usaha. Nah, kalau expenses itu berhubungan usaha, maka itu boleh dibebankan. Kalau itu expenses untuk keperluan pribadi direksi, maka itu namanya dividen atau namanya gaji, kena PPh 21. Gitu Pak ya. Jadi tergantung isinya apa dulu. Kalau isinya usaha ya bisa jadi beban. Kalau bukan usaha ya dividen atau gaji. Gitu, okay. Sama teman tuh Pak Andrena Surya. Bapak Abelia Alfi, kok judulnya itu kok? Ya, judulnya memang gitu ya. Menko baru memang agak pelangak-pelongo orangnya. Thank you Pak Abel. Ibu Ufmuts, kayak Tokped gitu. Oke. Berarti Ibu mendirikan marketplace ya. Kalau Ibu mendirikan marketplace, saya rasa tidak wajib PKP ya. Selama dia masih belum memenuhi syarat 4,8 M, saya rasa tidak perlu PKP. Gitu Bu ya. Tetapi kalau Ibu dari awal sudah punya pemikiran mau besar ini bisnisnya, jadi PKP lebih awal lebih bagus. Jadi dari awal sudah punya mindset PKP, dari awal sudah membudayakan PKP. Jadi lebih aman gitu. Daripada nanti tiba-tiba udah gede, tiba-tiba lewatin 4,8 M, jadi kelimpungan, bingung, perubahan sistemnya bingung gitu. Jadi mending dari awal mau jadi PKP aja kalau emang sudah punya mindset mau besar gitu ya. Oke. Thank you Bu Ufmuts, semoga terbantu. Bapak Abelia, jangan netting dulu kok. Kalau kita tidak netting, tidak negative thinking, inilah yang mencilakakan negara ini, gitu ya. Negara ini celaka gara-gara kita itu tidak negative thinking. Kita tuh berpikir, ini orang baik, orang bagus, kasih kesempatan. Brengsek masuk jurang sama-sama kita ya. Gitu. Gitu ya. Tapi mohon maaf ya, bukan negative thinking. Memang orangnya begitu. Baru hari pertama dia menjabat aja udah begitu, pelangak-pelongo, hehehe gitu. Ini menteri baru kok begitu cara ngomongnya. Gitu deh Pak ya. Jadi bukan negative thinking ya. Kita kasih kesempatan lah ya dia untuk bekerja dengan baik ya. Semua teman tuh Pak Abel ya, Ibu Elia, mohon maaf. Pak Febri, Ibu Febri Damayanti. Maksud saya jurnalnya kalau bagi dividen gimana kok? Apakah kreditnya kas, lalu apanya yang didebit? Yang didebit namanya dividen. Ya, dividen adalah anak akun dari laba ditahan. Ya, jurnal pajak dividen gimana? Nah, jadi jurnalnya adalah debitnya itu namanya dividen, kreditnya itu adalah kas atau bank. Nah, debitnya itu dividen adalah anak akun dari laba ditahan. Ya, jadi laba ditahan punya anak akun namanya dividen. Di situ Pak, di situ Bu. Oke, semua teman tuh Bu Febri Damayanti. Bapak El Khairul menjawab Ibu Ufmuts, kalau omset sudah mencapai 4,8 M ya wajib PKP ya, sesuai Undang-Undang PPN. Berlaku juga untuk PPMSE. Thank you Pak El Khairul, thank you. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya lagi. SPT Badan 2025 ini Cortex, apakah sudah ada tutorial di YouTube? Sepertinya sudah ada di YouTube-nya pajak. Coba Ibu cek ya, di YouTube-nya DJP sepertinya sudah ada mengenai tutorial SPT Badan. Coba Ibu cek salah ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona di YouTube-nya DJP ya, Ditjen Pajak.
Bapak Atens 007218 Ko. Kalau pribadi punya beberapa CV, sudah tidak aktif bagaimana? Apakah akan dipertanyakan kalau omsetnya turun atau sudah tidak ada omset? Jawabannya tidak gimana-gimana ya. Kita laporkan apa adanya ya. Apakah akan dipertanyakan? Bisa iya, bisa tidak. Dan tidak ada masalah ya. Kalau dipertanyakan ya kita jawab apa adanya ya, bahwa CV ini sudah tidak aktif atau CV ini sudah tidak ada dagang dan sebagainya ya. Jadi tidak usah takut akan ditanya pajak, kita mungkin ditanya pajak dan ketika ditanya ya kita menjawab apa adanya ya. Semua teman tuh Pak Atens 007. Ibu Abelia Alfi, mudah-mudahan Pak Yudi bisa bawa kebijakan baru yang bagus untuk Indonesia kok. Setuju Bu ya, setuju banget gitu ya. Tetapi dari tadi interview dia aja kaget dia jadi menteri gitu loh. Dia aja tuh kaget dia jadi menteri. Bagaimana dia mau bikin kebijakan yang mau mengubah Indonesia? Gimana? Oke. Dia aja kaget mau jadi menteri. Ini negara mau dibawa sama orang yang kaget jadi menteri gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita tetap mendukung ya. Kita tetap mendukung dan melihat kebijakan-kebijakan dia. Mudah-mudahan betul-betul membawa negara kita jadi lebih baik. Oke? Thank you Bu Abelia ya. Semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Kita tampung dulu ya yang belum terjawab ya. Oke, kita tampung dulu ya. Ada Ibu Dewi Huang. Kita akan jawab di YouTube ya teman-teman ya. Yang belum terjawab. Ada Ibu Abelia, Bapak Rocky Arianto, Bapak Atens 007, kemudian Ibu Abelia. Oke, thank you teman-teman ya, Ibu Abelia, Pak Atens dan teman-teman semua. Mohon maaf yang belum terjawab ya, kita akan jawab di video YouTube ya. Oke, kita jumpa lagi Senin depan jam 8 malam. Thank you semuanya, mari malam semua, mari.